Tiap hari jutaan anak membuka buku yang sama, mempelajari pelajaran yang telah ditentukan orang lain. Tapi, pernahkah kita bertanya, siapa yang memilih isi buku itu? Dan kenapa hampir tidak pernah ada yang mempertanyakannya? Sampurasun, bersua kembali dengan saya, Asep Mulyana, penjaga gawang Asep Istemek. Sejak kecil kita diarahkan membaca, berhitung, menghafal sejarah, bahkan belajar tentang baik dan buruk. Semua terasa hampir tidak pernah bertanya dari mana semua pelajaran itu berasal. Siapa yang memilihnya? Kenapa bukan yang lain? Nah, di episode kali ini kita akan berjalan pelan untuk membuka pertanyaan yang tampaknya sederhana tapi sesungguhnya menyentuh pondasi cara sebuah masyarakat membentuk masa depannya. Coba kita mengingat hari pertama masuk sekolah. Tas baru, seragam yang masih kebesaran, sepatu mengkilap, dan wajah penuh rasa ingin tahu. Kita datang membawa ribuan pertanyaan tentang dunia. Anehnya, semakin lama belajar, justru semakin banyak pertanyaan yang tidak pernah lagi kita ajukan. Kita sibuk mengejar jawaban, tapi lupa mempertanyakan dari mana jawaban itu berasal. Di ruang kelas, kita belajar mata pelajaran yang telah disusun rapi. Ada yang dianggap penting, ada yang sekedar pelengkap, ada yang diuji berkali-kali, ada pula yang hampir tidak pernah dibahas lagi setelah lulus. Semua berlangsung begitu wajar, hingga kita jarang berhenti sejenak untuk bertanya, siapa sebenarnya yang menentukan semua pilihan itu? Bayangkan sebuah perpustakaan yang menyimpan jutaan buku. Tidak mungkin semuanya diajarkan di sekolah. Artinya selalu ada proses memilih. Ketika sesuatu dipilih, pada saat yang sama ada yang tidak dipilih. Pilihan itu tampak sederhana, padahal diam-diam menentukan cara kita memahami dunia sejak usia masih muda. Kalau dipikir-pikir, kenapa kita belajar rumus tertentu, tapi tidak pernah diajak memahami bagaimana mengambil keputusan yang bijaksana? Kenapa kita hafal banyak tanggal sejarah, tapi sering kebingungan menghadapi perbedaan pendapat dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk meremehkan pelajaran sekolah. Justru sebaliknya, kita sedang mencoba memahami kenapa urutan prioritasnya disusun seperti sekarang. Di luar sekolah, media sosial, mesin pencari, dan berbagai aplikasi juga memilih informasi yang pertama kali kita lihat, sedikit demi sedikit. Pilihan itu membentuk perhatian kita. Perhatian membentuk kebiasaan. Kebiasaan membentuk cara berpikir. Nah, mungkinkah kurikulum sekolah bekerja dengan cara yang serupa? Pertanyaan inilah yang akan membawa kita memasuki lapisan cerita yang jauh lebih menarik pada segmen berikutnya. Kalau kita mengikuti pertanyaan tadi, persoalannya ternyata bukan sekedar daftar mata pelajaran. Yang lebih penting adalah bagaimana sebuah masyarakat memutuskan pengetahuan mana yang dianggap paling berharga untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Keputusan itu tidak pernah lahir di ruang hampa. Selalu ada sejarah, kepentingan, harapan, bahkan kecemasan yang ikut membentuknya. Setiap zaman memiliki tantangannya sendiri. Ketika sebuah negara membutuhkan tenaga industri, sekolah cenderung menekankan kedisiplinan, keteraturan, dan kepatuhan terhadap prosedur. Ketika teknologi berkembang pesat,
Kurikulum mulai bicara tentang literasi digital, pemrograman, dan kecerdasan buatan. Artinya, isi pendidikan selalu bergerak mengikuti perubahan masyarakat. Meskipun seringkali perubahannya berjalan lebih lambat daripada kehidupan itu sendiri. Tapi ada hal yang sering luput dari perhatian kita. Semakin sering suatu pengetahuan diajarkan, semakin mudah kita menganggapnya sebagai sesuatu yang alamiah. Sebaliknya, pengetahuan yang tidak pernah diajarkan perlahan menghilang dari kesadaran kita. Bukan karena tidak penting, tapi karena kita tidak pernah diberi kesempatan untuk mengenalnya. Coba bayangkan dua anak tumbuh di lingkungan yang berbeda. Yang satu diajak berdiskusi, bertanya, dan mengemukakan pendapat. Yang lainnya lebih sering diminta menghafal tanpa pernah mempertanyakan alasannya. Bertahun-tahun kemudian, keduanya mungkin sama-sama cerdas, tapi punya cara memandang dunia yang sangat berbeda. Pendidikan ternyata tidak hanya membentuk apa yang kita ketahui, tapi juga bagaimana kita berpikir. Disinilah persoalannya menjadi semakin menarik. Kurikulum bukan sekedar daftar pelajaran, tapi cermin tentang manusia seperti apa yang ingin dibentuk oleh suatu masyarakat. Pertanyaannya, apakah proses itu selalu membebaskan? Atau justru tanpa kita sadari, dapat membatasi cara kita memahami dunia? Puluhan tahun lalu, seorang pendidik dari Brasil mencoba menjawab pertanyaan tersebut melalui gagasan yang hingga kini masih menggugah perdebatan. Pertanyaan itulah yang menggelisahkan Paulo Freire, seorang pendidik asal Brasil yang hidup di tengah kemiskinan, ketimpangan, dan banyaknya masyarakat yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan bermakna. Bagi Freire, persoalan terbesar sekolah bukan semata kurangnya gedung atau buku, tapi cara belajar yang membuat mereka tuh berhenti berpikir. Dia melihat ruang kelas yang dipenuhi murid rajin, tapi terlalu jarang diajak berdialog. Freire kemudian memperkenalkan gagasan yang terkenal sebagai banking model of education. Ia menggunakan analogi sederhana. Dalam model itu, guru diperlakukan seperti penyetor uang, sedangkan murid dianggap rekening kosong yang hanya menerima setoran pengetahuan. Semakin banyak hafalan yang berhasil disimpan, semakin dianggap berhasil proses pembelajarnya. Tapi apakah pengetahuan benar-benar bekerja seperti tabungan di bank? Menurut Freire, manusia bukan wadah kosong yang menunggu diisi. Manusia adalah makhluk yang mampu bertanya, meragukan, menafsirkan, dan menciptakan makna baru. Ketika pendidikan hanya berisi perintah untuk menghafal tanpa memahami, maka ruang kelas perlahan kehilangan fungsi paling pentingnya, yaitu melahirkan kesadaran kritis terhadap kenyataan. Gagasan itu kemudian berjumpa dengan pemikiran John Dewey yang melihat pendidikan sebagai latihan hidup berdemokrasi, serta Ivan Illich yang mempertanyakan ketergantungan masyarakat pada institusi sekolah. Nah, di masa kini, pemikir seperti Bell Hooks, Henry Giroux, dan Peter McLaren melanjutkan semangat tersebut dengan menekankan dialog, partisipasi, dan keberanian mempertanyakan struktur yang dianggap biasa. Menariknya, Freire tidak mengajak menolak guru atau membenci sekolah. Justru sebaliknya, ia mengajak guru dan murid menjadi sesama pembelajar yang tumbuh melalui percakapan. Pengetahuan bukan dipindahkan begitu saja dari kepala seseorang ke kepala orang lain, tapi dibangun bersama melalui pengalaman hidup. Kalau gagasan ini kita bisa bawa ke kehidupan hari ini, hasilnya ternyata jauh lebih mengejutkan. Sekarang coba kita melihat ruang kelas dengan kacamata yang sedikit berbeda. Bayangkan pendidikan seperti sebuah kebun. Guru bukan pemilik gudang benih yang hanya membagikan isi karung kepada para murid.
Guru adalah sesama pekebun yang membantu tanah menjadi subur agar setiap benih tumbuh sesuai potensinya. Benih yang dipaksa tumbuh dengan cara sama mungkin akan hidup, tapi belum tentu berkembang sepenuhnya. Analogi ini membantu kita memahami mengapa Freire begitu menekankan dialog. Ketika seorang murid bertanya, sebenarnya ia tidak sedang mengganggu pelajaran. Ia sedang memperlihatkan bahwa pikirannya hidup. Sebaliknya, kelas yang selalu sunyi belum tentu menunjukkan keberhasilan. Bisa jadi kesunyian itu lahir karena murid takut salah, takut berbeda, atau terbiasa menerima tanpa mempertanyakan. Disinilah pemikiran Dewey, Freire, dan Gilroy saling bertemu. Pendidikan bukan sekedar memindahkan informasi, tapi membentuk kemampuan berpikir bersama. Pengetahuan menjadi hidup ketika dihubungkan dengan pengalaman, percakapan, dan kenyataan sehari-hari. Itulah sebabnya satu pertanyaan yang jujur seringkali lebih berharga daripada 10 jawaban yang dihafalkan. Menariknya, dunia digital justru memperlihatkan tantangan baru. Kita memiliki akses terhadap jutaan informasi, tapi tidak otomatis menjadi lebih bijaksana. Algoritma dapat menyajikan ribuan jawaban dalam hitungan detik, tapi tidak pernah menggantikan keberanian manusia untuk bertanya. Informasi semakin melimpah, tapi refleksi seringkali semakin langka. Barangkali disinilah pesan Freire menjadi semakin relevan. Pendidikan yang membebaskan bukan pendidikan yang membuat semua orang berpikir sama, tapi pendidikan yang memberi keberanian mendengarkan, berdialog, dan menguji keyakinannya sendiri. Sebab tujuan belajar bukan hanya memenuhi kepala dengan pengetahuan, tapi bagaimana menumbuhkan manusia yang sanggup menggunakan pengetahuan itu untuk memahami dirinya, sesamanya, dan dunia dengan lebih arif. Nah, setelah mengikuti perjalanan ini, mungkin pertanyaan kita tidak lagi berhenti pada siapa yang menentukan isi pendidikan. Pertanyaan yang lebih dalam justru muncul perlahan. Kenapa kita begitu mudah menganggap pilihan itu sebagai sesuatu yang wajar? Kenapa jarang sekali muncul dorongan untuk mempertanyakan sejak awal? Michel Foucault menggunakan istilah episteme untuk menjelaskan bahwa setiap zaman memiliki kerangka pengetahuan yang membentuk apa yang dianggap benar, apa yang dianggap masuk akal, dan apa yang pantas dipercaya. Kerangka itu bekerja seperti udara. Kita menghirupnya setiap hari, tapi hampir tidak pernah menyadari keberadaannya. Pendidikan menjadi salah satu ruang tempat kerangka tersebut diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Karena itulah kurikulum bukan hanya kumpulan mata pelajaran. Ia juga membawa cara tertentu dalam memandang manusia, memandang masyarakat, bahkan memandang masa depan. Ketika suatu pengetahuan dipilih terus-menerus, kita mulai menganggapnya sebagai satu-satunya jalan yang mungkin. Padahal selalu ada kemungkinan lain yang belum sempat kita lihat. Freire mengingatkan bahwa pendidikan yang membebaskan bukanlah pendidikan yang memberikan semua jawaban. Pendidikan yang membebaskan justru melahirkan keberanian mengajukan pertanyaan baru. Bukan untuk memberontak terhadap segala sesuatu, tapi agar manusia tidak kehilangan kemampuan berpikir secara mandiri dan bertanggung jawab. Barangkali itulah pelajaran terpenting yang dapat kita bawa pulang hari ini. Sekolah tidak hanya membentuk apa yang kita ketahui, tapi juga membentuk cara kita mengetahui. Dan ketika cara mengetahui berubah, cara kita melihat dunia pun ikut berubah. Mungkin itulah alasan mengapa pendidikan selalu menjadi perbincangan yang tidak pernah benar-benar selesai. Sebab setiap generasi akan terus bertanya,
pengetahuan seperti apa yang layak diwariskan, dan manusia seperti apa yang ingin kita tumbuhkan bersama melalui pendidikan. Itulah awal menenun episteme baru bagi kita semua. Hari ini kita sedang mencari jawaban terakhir tentang pendidikan. Kita justru belajar bahwa setiap kurikulum membawa cara tertentu memandang manusia dan dunia. Semakin kita menyadarinya, semakin besar kesempatan membangun pendidikan yang bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tapi juga menumbuhkan keberanian berpikir, berdialog, dan merawat kemanusiaan. Perjalanan ini baru saja dimulai bersama kita. Warga dunia yang baik, terima kasih sudah menonton episode ini sampai akhir. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Selalu ingat untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan tulis pendapat teman-teman. Asep Epistemic, menenun episteme baru. Sampurasun.